ingin menghilangkan nyawa sang paus, pemimpin tertinggi umat Katolik, namun berakhir indah. Power of Love, mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kisah murtadin asal Turki yang akhirnya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Hai. Salam sehat, salam akal sehat. Anda mungkin sering mendengar pepatah air susu dibalas dengan air tuba, tetapi kisah ini kebalikannya. Air tuba dibalas dengan air susu. Berikut profil dan kisah seorang yang ingin membunuh paus namun akhirnya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mehmet Ali Akka adalah seorang pembunuh berkebangsaan Turki asal Kurdi yang membunuh wartawan sayap kiri Abdi İpekçi, serta kemudian percobaan pembunuhan menembak dan melukai paus. Akca menembakkan 4 peluru dari senjata semi-otomatis Browning High Power 9 mm ke tubuh paus yang saat itu di dalam mobil kepausan menyapa umat Katolik di halaman Basilika Santo Petrus, Vatikan. 2 peluru bersarang di usus besar paus. 2 lagi di jari dan tangan. Peristiwa itu mengguncang Turki, nama yang diucapkan sepanjang tahun, Mehmet Ali Akça, yang mengguncang dunia dengan pembunuhan terhadap Abdi İpekçi di Turki, setelah itu percobaan pembunuhan, paus. Seusai melancarkan aksinya, Ali Akça sempat membuang pistolnya ke bawah sebuah truk, namun tak lama setelah itu ia ditangkap Camillo Cibin, kepala keamanan Vatikan. Akça sebelumnya pernah pergi ke Suriah di mana dia memperoleh latihan dalam persenjataan dan taktik teroris selama 2 bulan. Setelah latihan ini dia bergabung dengan kelompok sayap kanan garis keras Turki, Serigala Kelabu. Mehmet Ali Akça memasuki Roma melalui kereta api dari Milan. Di Roma dia mengklaim bertemu dengan 3 rekannya, 2 orang Bulgaria dan seorang Turki. Rencananya adalah Akça dan penembak cadangannya Oral Celik menembak dari lapangan Santo Petrus dan kemudian meledakkan sebuah bom untuk memicu kepanikan sehingga mereka dapat melarikan diri ke kedutaan besar Bulgaria. Namun setelah Akça menembak, Celik panik dan melarikan diri. Meskipun sang paus menderita luka serius, akan tetapi Tuhan belum menghendakinya untuk meninggal, karena ternyata Tuhan punya rencana besar melalui sang paus. Dan, mujizat terjadi, 2 peluru yang menembus perut dan 2 peluru menembus jari dan tangan tidak dapat menghilangkan nyawa sang paus. Setelah Mehmet Ali Akça si asasin Turki menembak sang paus, apa kira-kira yang diucapkan sang paus? Apakah dia marah dan mengutuk si Mehmet Ali Akça? Tidak sama sekali. Sang paus justru benar-benar mengimplementasikan ajaran Kristus. Setelah penembakan tersebut, Paus Yohanes Paulus meminta kepada orang-orang agar berdoa bagi Akça. Katanya, bagi saudara saya, Akça, sudah saya maafkan setulus-tulusnya. Pada tahun 1983, tepatnya 2 hari setelah Natal, pada tanggal 27 Desember tahun 1983, Paus menjenguk pembunuhnya di penjara Italia di mana Akça ditahan. Keduanya bercakap-cakap dan berbincang-bincang beberapa lama. Setelah pertemuan ini, Paus kemudian berkata, apa yang kita bicarakan harus merupakan rahasia antara dia dan saya. Ketika berbicara dengannya saya anggap ia adalah seorang saudara yang sudah saya ampuni dan saya percayai sepenuhnya. Wow, luar biasa sikap sang paus dalam menerapkan ajaran Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 44-45, firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Setelah ditangkap, Akça dihukum penjara seumur hidup, tetapi diberikan grasi oleh Presiden Carlo Azeglio Ciampi pada Juni tahun 2000. Akça kembali ke Turki, di mana dia dipenjara atas pembunuhan terhadap Abdi İpekçi. Pada tanggal 12 Januari tahun 2006, Akça dibebaskan dari penjara Turki setelah selesai menjalani masa hukumannya. Saat dibebaskan, ia disambut gembira oleh sekelompok pendukung nasionalis di gerbang penjara.
Sekitar seminggu kemudian, pada tanggal 20 Januari Mahkamah Agung Turki membatalkan keputusan pengadilan tinggi dan mengembalikan Akça ke penjara. Menurut Mahkamah Agung, masa tahanan Akça di Turki tidak seharusnya dikurangi masa tahanannya di Italia, sehingga ia perlu menjalani sisa masa tahanannya. Setelah bebas dari penjara, The Mirror yang menjadikan peristiwa penembakan Paus Yohanes Paulus II sebagai berita halaman depan, menemui Akça di Istanbul. Akça yang mengaku sangat menyesal telah menembak Paus. Dia mengaku telah menghabiskan hari-harinya memikirkan tentang pembunuhan Paus asal Polandia itu. Sekarang saya jadi orang baik. Saya berusaha menjalani hidup saya secara patut. Saat saya menembak dia usia saya 21 tahun. Saya saat itu muda dan saya bodoh, ujarnya. Akça akhirnya mengumumkan pertobatannya dalam surat yang ditulis dari penjara Turki, menurut laporan yang diposting oleh Cat News. Tanggal 13 Mei tahun 2007, saya memutuskan untuk meninggalkan iman Muslim dan menjadi anggota Gereja Katolik Roma, kata Akça. Saya telah memutuskan untuk kembali dengan damai ke alun-alun dan bersaksi kepada dunia tentang pertobatan saya ke Katolik, tulis Akça. Hanya untuk sehari, saya ingin kembali ke Roma untuk berdoa di makam Yohanes Paulus II untuk mengungkapkan penghargaan saya sebagai anak atas pengampunannya. Akça menelepon surat kabar Italia, La Repubblica, untuk memberitahu bahwa ia tiba di Vatikan. Itu adalah kunjungan pertamanya sejak upaya pembunuhan atas Yohanes Paulus dan 31 tahun sejak sang paus menjenguknya di penjara. Kunjungan Akça diakui oleh Romo Ciro Benedettini, deputi juru bicara Vatikan. Menurut Benedettini, Akça sempat berdiri dalam diam di samping makam Yohanes Paulus di dalam Basilika St. Petrus sebelum menaruh 2 ikat mawar putih di atas makam itu. Nah, bukankah suatu kisah yang luar biasa? Suatu penerapan ajaran yang baik dari Tuhan Yesus. Dalam hal ini saya setuju dengan beberapa umat Muslim yang berkata orang Kristen tidak menggunakan akal sehat. Karena akal sehat pasti sulit membayangkan bagaimana bisa kita mengampuni orang yang nyaris membunuh kita. Tetapi ajaran inilah yang membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Kristen adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Pengasih. Berbanding terbalik dengan ajaran umat sebelah untuk memerangi, menganiaya dan memenjarakan orang yang tidak mau memeluk agama mereka, dan tidak mengakui nabi mereka sebagai utusan Allah. Bayangkan, bukan hanya mengampuni orang yang bersalah kata Tuhannya orang Kristen, tetapi mengasihi musuh atau orang yang bersalah kepada kita. Karena walaupun banyak manusia telah tersesat dengan kehendaknya, mencari jalan sendiri, sesuai keinginannya, menciptakan Tuhan lain sesuai kemauannya, sehingga dari generasi satu ke generasi selanjutnya semakin menjauh daripada Tuhan yang benar. Tuhan tetap mengasihi manusia ciptaannya. Tidak mungkin Tuhan menginginkan manusia-manusia itu mati secara tragis oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, dan membunuh demi nama Allah. Seperti ayat Alkitab dalam 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa percobaan pembunuhan sang paus oleh seorang asasin Turki bernama Mehmet Ali Akça. Nyaris meninggal, sang paus mengampuni, pelakunya menjadi Kristen. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena jiwa manusia sangat berharga, jadi sangat tidak masuk akal ketika ada Tuhan yang menyuruh umatnya membunuh orang lain atas nama Tuhan. Salam akal sehat, salam sehat.